Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Khofifah Kusuma Putri. Saya dari PPG Prajabatan jurusan PAUD Universitas Mataram, gelombang 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi terkait dengan mata kuliah Etno Sasambu. Oke, jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang review pengalaman belajar yang telah saya dapatkan setelah saya mempelajari mata kuliah Etno Sasambu. Jadi di Etno Sasambu sendiri saya mendapatkan pembelajaran bahwa Sasambu itu berasal dari kata 3 suku, yakni ada Sasak, Samawa, dan Bojo. Tentunya ketiga suku ini terdapat di berbagai wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yakni yang pertama nih, ada Sasak. Tentunya Sasak terletak pada Pulau Lombok. Selanjutnya ada suku Samawa. Nah, suku Samawa ini terletak di daerah Sumbawa. Nah, untuk yang terakhir yakni Bojo. Bojo itu adalah suku yang terletak di Bima dan Dompu. Nah, dari ketiga suku ini tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda dari segi makanannya, pakaiannya, tradisi-tradisinya, hingga budayanya, sekalipun semuanya berbeda, bahasanya pun berbeda. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi lisan yang terdapat di 3 suku tadi. Dalam suku Sasak sendiri, tradisi lisan yang paling terkenal adalah pepaos, atau bisa diartikan dengan pepaos, yakni kegiatan membaca naskah takepan. Apa itu naskah takepan? Yakni naskah beraksara dan berbahasa Kawi yang ditulis di atas daun tal. Ada yang tahu daun tal belum? Daun tal itu sejenis palem atau siwalan. Menurut Fathur Rahman tahun 2015, pada suatu acara atau ritual tertentu, paosan atau dalam kurung semacam panggung dibuat di suatu tempat yang dikhususkan untuk para pemaos atau ahli membaca dengan menembang. Selanjutnya suku Samawa. Suku Samawa, tradisi lisannya biasa dikenal dengan nama Sakeco, yakni salah satu bentuk penyamaian aspirasi melalui unsur kelisanan yang paling digemari oleh masyarakat. Sakeco ini biasanya berisikan tentang cinta kasih muda-mudi, nasihat agama, kepatriotan, perjuangan yang penuh heroik di masa lalu, politik, perkawinan, dan nilai gotong royong yang berasaskan kekeluargaan. Nah, yang terakhir nih, kita membahas tentang suku Bojo. Suku Bojo sendiri tradisi lisan yang bernama Nggusuwaru, yakni tentang ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan memimpin rakyat Bima. Nggusuwaru sendiri terdapat 8 ciri kepemimpinan yang harus dimiliki oleh calon pemimpin rakyat Bima. Yakni yang pertama adalah matoa di rumah laporasu, artinya yang taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, yakni maloa ropade, artinya yang pandai dan cerdas. Yang ketiga, mantiringgahi kalampa, artinya yang jujur dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, mapodanggahi paresa, artinya yang mampu menegakkan kebenaran. Yang kelima, mambani rodisa, artinya yang bertanggung jawab dan berani. Yang keenam, matenggorowani, yang sehat jasmani dan rohani serta kuat. Yang ketujuh, mapisa roguna, artinya berwibawa dan sakti. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni londo doutahu, artinya keturunan orang baik-baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi pengalaman yang saya pilih dalam pembelajaran mata kuliah Etno Sasambu ini. Jadi setelah saya mempelajari tentang tradisi lisan yang terdapat di ketiga suku yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, saya mengetahui bahwa di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing.
dalam menyampaikan sebuah tradisi lisan yang dimana tujuannya sama, yakni bertujuan untuk menasihati umat manusia ke jalan yang baik. Selanjutnya, untuk analisis artefak pembelajaran yang saya pilih adalah salah satu tugas yang ada di mata kuliah Etnosa Sambo, yakni tentang tradisi lisan yang terdapat di wilayah NTB atau Nusa Tenggara Barat. Di dalamnya terpapar secara lengkap tentang tradisi lisan yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Dan akhirnya sampailah kita di akhir pembahasan kita, yakni tentang pembelajaran bermakna yang saya dapatkan selama mata kuliah Etnosa Sambo ini. Jadi dalam pembelajaran bermakna ini saya memiliki dua kriteria, yakni ada yang untuk jangka pendeknya dan juga ada untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya sendiri, saya dapat memenuhi tugas mata kuliah Etnosa Sambo dengan baik. Serta untuk jangka panjangnya adalah saya berharap kelak saya dapat menyalurkan ilmu saya kepada anak didik saya tentang suku yang terdapat di Nusa Tenggara Barat beserta tradisi yang ada di dalamnya sebagai materi muatan lokal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.